Tamu undangan yang berbahagia, sungguh menyenangkan saya pada hari ini. Tentunya senantiasa kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah yang telah mempertemukan kita pada acara syukuran awal tahun HKBP tahun 2024, yang tentunya bagi saya pribadi ini merupakan hal yang sangat istimewa secara pribadi, karena sudah pertama kali saya hadir ke sini sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Saya sungguh senang dapat berada di tengah-tengah keluarga besar saya dalam menikmati sukacita tahun 2024 ini. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, tentunya kita sebagai umat yang beragama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengantarkan kita untuk bisa melewati tahun 2023, tentunya dengan segala dinamika dan perjalanan yang adanya. Dan kita bisa masuk ke tahun 2024 ini, itu semua atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tahu bersama tahun 2023 sudah kita lewati, tentunya banyak pengalaman, baik itu kendala ataupun kekurangan yang menjadi pelajaran sekaligus guna mendewasakan kita, serta tentunya banyak juga hal pengalaman keberhasilan untuk membuat kita senantiasa bersyukur. Dan tahun 2024 ini sudah kita masuki dengan harapan dan impian bahwa tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun 2003 yang lalu. Ibu bapak hadirin yang saya muliakan, dengan pengharapan yang demikian saya sungguh meyakini bahwa HKBP dalam penata layanan tahun 2024 ini yang mengangkat tema sebagai tahun Oikumene inklusif. Prinsip Oikumene yang ingin diwujudkan HKBP sebangun dengan prinsip dasar bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun walaupun kita berbeda-beda, kita tetap dan senantiasa satu, unity and diversity, persatuan dalam keberagaman. Kita sungguh menyadari bahwa HKBP sebagai sebuah organisasi keagamaan yang memiliki kesejarahan yang sudah cukup panjang. Dan kita tahu bahwa jumlah jemaat yang besar dan tersebar bukan hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di seluruh belahan dunia. Kalau tidak salah sekarang sudah mencakup berapa Pak? 8 jutaan lebih kan? 6,5 ya? Oh 6,5, bagus. Tentu hal ini sangat tepat untuk menjadikan katalisator dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bersama dalam semua elemen bangsa. Kita melihat dan kita menyaksikan beberapa mungkin negara ataupun di wilayah kita di provinsi di Indonesia, bahwa persatuan dapat terusik karena sentimen-sentimen, apakah itu karena suku maupun agama. Kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia, secara khusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sangat kita cintai dan kita banggakan ini. Kita mencintai persatuan karena kita yakini persatuanlah jalan kita menghadirkan kemajuan. Tidak akan ada suatu kemajuan kalau kita tidak bersatu. Kalau kita tidak bersatu, maka kita bisa hancur. Tapi kalau kita bersatu, maka kemajuan Indonesia, khususnya Sumatera Utara, akan mudah untuk kita raih. Ibu bapak hadirin keluargaku yang saya muliakan, dengan semangat yang demikian, saya mohon izin mengutip satu ayat dari Bible yang berbunyi, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam persatuan. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Tentunya ayat ini harusnya menjadi pegangan warga HKBP, bahwa Tuhan menginginkan persatuan. Tuhan tidak menginginkan kita terbelah dan berseteru satu sama lain. Opung Eporus dan jemaat HKBP yang sangat kami cintai, kita semua sudah berupaya menjalankan berbagai program pembangunan di Sumatera Utara untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Namun tidak bisa dipungkiri dan kami pun sangat menyadari
Masih banyak masalah-masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik persoalan ekonomi, persoalan sosial, mungkin masalah keamanan. Kita tahu pada tahun 2023 perekonomian Sumatera Utara alhamdulillah dapat tumbuh 5%. Dan kita telah mampu mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat penduduk miskin di Sumatera Utara. Kalau boleh saya menyampaikan data bahwa lebih kurang sebanyak 1,2 juta jiwa dan masih ada 472.000 jiwa yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Bahkan ini tumbuh setiap tahun dan berkembang. Dan masih ada 21,1% penduduk yang kekurangan gizi, yang lebih kita kenal dengan data stunting. Akibat dari masalah-masalah tersebut, masalah ekonomi, masalah kejahatan bisa jadi meningkat, di mana tingkat kejahatan di penggunaan narkoba, sebagaimana disampaikan oleh Pak Pangdam, Pak Kapolda, di Sumatera Utara ini merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Maka hal ini tentunya menjadi renungan-perenungan bagi kita semua. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, dalam refleksi tahun 2024 ini, sebagaimana subtema yang ingin diusung oleh HKBP, membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kita ingin membebaskan orang miskin, kita ingin masyarakat kita sehat dan produktif, dan kita ingin lingkungan kita aman, damai, dan bersatu. Sebagaimana tadi yang kita diskusikan di ruangan dengan Pak Wakapolda dan Pak Ketua Panitia tadi. Maka pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus beriringan dengan semua elemen yang ada di dalam masyarakat, terutama dengan lembaga-lembaga keagamaan. Oleh karena itu, kami sungguh berharap melalui HKBP dapat berperan membawa keadilan, dapat memperjuangkan kesetaraan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang masih termarginalkan. Inilah yang menjadi tugas dan merupakan panggilan kita bersama dalam memaknai syukuran awal tahun 2024 ini. Kita sungguh menyadari tentunya gereja memiliki tanggung jawab penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, untuk merespon kebutuhan yang ada, tidak saja pada sisi kerohanian semata, tetapi juga dari sisi sosial maupun ekonomi, sebagaimana yang didiskusikan oleh Pak Wakapolda tadi. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, tentunya gereja diharapkan berperan menuntun umat untuk memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik, membangun mindset positif, menginspirasi, sehingga masyarakat akan terikat kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan untuk menjauhi kejahatan. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Yakobus, mohon izin saya kutip lagi ini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sehingga kita harus beriman. Saya sungguh percaya akan banyak warga HKBP menjadi pejuang terwujudnya keadilan, pejuang dalam membawa perdamaian, pejuang untuk hak-hak orang miskin, dan pejuang untuk penyandang disabilitas, dan pejuang terwujudnya keutuhan ciptaannya. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, hal kedua yang perlu saya sampaikan bahwa tahun ini kita sudah memasuki tahun politik. Kita akan melaksanakan pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, pemilihan DPRD tingkat provinsi, dan pemilihan DPRD tingkat kabupaten maupun kota, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan nanti berikutnya akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Tentunya kita sudah mempunyai pilihan nantinya bahwa jalan kita untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera dengan sistem demokrasi, di mana kunci kita menjadi negara yang demokratis melalui penyelenggaraan pemilu yang akan melahirkan lembaga legislatif maupun eksekutif yang akan menjalankan kelanjutan roda pembangunan di kemudian hari. Kita sudah melakukan pemilu, kalau tidak salah sudah 12 kali. Dan alhamdulillah kabar baiknya indeks demokrasi kita dari tahun ke tahun semakin membaik. Untuk tahun 2022, indeks demokrasi di Sumatera Utara itu sudah mencapai 79,53. Hal ini masih disebut sebagai demokrasi yang belum penuh. Tentunya masih ada beberapa indikator yang harus kita perlu perkuat
agar ke depan demokrasi kita menjadi demokrasi yang paripurna. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara, saya mau mengajak kita semua, marilah kita sukseskan pemilu tahun 2024 dengan cara memberikan partisipasi aktif untuk datang ke TPS pada hari pemilihan umum. Jadi kalau masih ngantuk-ngantuk, datang, jangan nggak datang. Ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik kita. Sekaligus saya mengajak kita untuk menciptakan pemilu yang damai. Pemilu jangan dijadikan ajang kontestasi yang bisa mencerai-beraikan kita, tetapi pemilu kita jadikan sebagai pesta rakyat. Tadi Pak Wakapolda ingatkan kepada saya, pesta gagasan, ide, dan program. Mari kita ciptakan pemilu yang menyejukkan. Saya sungguh berkeyakinan peran Bapak Ibu Pendeta HKBP untuk dapat menyampaikan pesan ini kepada seluruh umat HKBP dimanapun berada. Opung Epurus dan Jemaat HKBP yang saya muliakan, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Sumatera Utara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berlandaskan prinsip keadilan tanpa membeda-bedakan suku maupun keyakinan ataupun agama. Kami mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai penjabat gubernur, kami mendorong terwujudnya kehidupan toleransi keagamaan yang harmonis, yang rukun, dan yang damai. Kami bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan atensi dan bantuan kepada semua agama yang ada di Sumatera Utara, termasuk keluargaku umat HKBP, baik dalam bentuk hibah untuk pembangunan rumah peribadatan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kami meminta agar bantuan-bantuan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh keluargaku umat HKBP untuk meningkatkan kualitas kerohanian umat HKBP dimanapun berada. Di samping bantuan hibah pembangunan rumah ibadah, pemerintah Sumatera Utara juga mengajak gereja-gereja khususnya HKBP untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, terutama untuk program kesehatan ibu dan anak. Kami tahu HKBP memiliki rumah sakit dan poliklinik kesehatan. Fasilitas yang ada ini dapat kita optimalkan untuk mewujudkan program-program kesehatan masyarakat. Demikian halnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami juga mengetahui bahwa HKBP juga memiliki lembaga pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu besar harapan kami program pendidikan yang diusung HKBP terus dapat dioptimalkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka meningkatkan dan pemberdayaan sumber daya manusia kita untuk masa depan. Dan untuk program pemberdayaan ekonomi, tadi juga kami diskusikan pemberdayaan program ekonomi, khususnya untuk pertanian, pemberdayaan disabilitas, kami siap, kami ulangi, kami selalu siap bekerja sama dan mendukung program-program kewirausahaan yang dijalankan oleh HKBP. Jadi tidak pernah ragu-ragu Pak Ketua. Tadi sudah kami respon langsung itu. Kami sama yakin dengan bekerja sama demikian kita akan mempercepat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan yang semakin inklusif sesuai dengan tema kita hari ini. Ibu Bapak hadirin keluarga besar HKBP yang saya muliakan, pada kesempatan yang istimewa ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Opung Sitorus HKBP dan seluruh pendeta dan pelayan HKBP atas peran luar biasa sebagai mitra kunci kami, khususnya dalam membangun kohesi yang lebih kuat di Sumatera Utara. Kontribusi yang tulus dari segenap Bapak Ibu rohaniawan HKBP sangat sungguh-sungguh berarti dalam membangun masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera secara rohani maupun jasmani. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, sebelumnya kami mengakhiri himbauan dan ajakan ini, perlu kami sampaikan bahwa prediksi dari berbagai lembaga ekonomi di mana perekonomian dunia diprediksi masih akan bergejolak. Bahkan diperkirakan tahun ini akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu perlu kita waspada, namun kita harus tetap optimis dan terus membangun kerjasama
Saya sungguh meyakini apabila kita senantiasa bersama, maka persoalan apapun akan bisa kita hadapi dan kita atasi dengan sukses. Akhirnya marilah kita jalani tahun 2024 ini dengan kerja nyata, dan kerja nyata. Dan dalam iman dan dalam pengharapan. Mari kita terus tingkatkan kerjasama kita dalam membangun Sumatera Utara. Mari kita terus bangkit dan penuh semangat untuk terus berbuat kebaikan dan kemajuan Sumatera Utara yang kita cintai bersama. Atas nama pribadi dan pejabat Gubernur Sumatera Utara, sekali lagi saya mengaturkan selamat tahun baru 2024. Penuh harapan semoga tahun ini menjadi tahun kesatuan, semoga segenap pelayanan HKBP dapat melayani dengan setia, jadi berkat bagi Indonesia dan bagi Sumatera Utara yang sangat kita cintai. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Terima kasih.